Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM Pelanpas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Selamat pagi pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah. Di kesempatan hari ini pendengar, di hari Sabtu 7 Dzulqa'dah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 2023. Saya Fiana Najma membersamai aktivitas pagi hari Anda pendengar di program Nutrisi Keluarga Persada FM. Dan senang sekali saat ini sudah hadir ya di studio Persada ada Ibu Ine Marliah SE yang merupakan Peksos Ahli Muda Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Ya, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan berhenti memiliki mental miskin. Nah, nanti bisa dibahas ya terkait dengan mental miskin seperti apa, kemudian mungkin hal-hal kecil yang harus dihindari begitu ya. Nah, ini kita akan ulas lebih lanjut begitu di program Nutrisi Keluarga pendengar. Dan Anda ya selain mendengarkan nih Radio Persada, Anda juga bisa menyimak, melihat siaran kami di live streaming YouTube ataupun Facebook di 102,2 Persada FM. Ataupun Anda juga ingin berkomentar ya pendengar, bisa kirim SMS atau WhatsApp ke 081393809000 ataupun mengirim komentar di kolom komentar live streaming ya, baik YouTube maupun juga Facebook. Ya, dan langsung saja kita sapa narasumber kita, ada Ibu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isna, sehat ya Mbak? Iya, baik, alhamdulillah. Ceria sekali. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah, Mbak Isna, sehat. Sehat. Ya, Ibu, di kesempatan kali ini ya kita membahas terkait dengan mental miskin. Nah, ini mental miskinnya itu seperti apa sih Bu? Kemudian memang ya seharusnya ini harus kita hindari begitu ya. Salah satu penyakit sosial juga yang mungkin penyakit hati begitu yang harus kita latihan untuk menghilangkan ini begitu ya Ibu ya. Nah, jadi silahkan untuk awalannya bisa disampaikan. Iya, terima kasih Mbak Isna, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Langsung saja Mbak Isna, untuk pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi dan berbincang-bincang tentang mental miskin. Jadi berhenti memiliki mental miskin. Kita sering mendengarkan banyak kalimat-kalimat ya, fakir miskin, kemiskinan yang terstruktur dan sebagainya. Seseorang miskin itu, fakir miskin ini bisa kita kategorikan adalah seseorang yang sudah memang dalam kondisi mereka tidak bisa bekerja, seperti orang yang cacat fisik, atau mungkin orang yang sakit, atau orang yang sudah tidak memiliki siapa-siapa. Namun dengan kondisi yang dia tidak bisa mencari mata pencaharian, namun dia memiliki kemampuan untuk bisa mencari nafkah, tapi tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya dengan uang yang dia miliki. Nah, untuk kriteria untuk miskin ini mereka yang dimaksud adalah mereka yang masih memiliki penghasilan, tetapi belum dapat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar seperti pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak bisa memenuhi secara keseluruhan. Nah, untuk perbedaan paling mendasar antara kriteria fakir dan miskin adalah seseorang yang
fakir ini memiliki penghasilan yang bisa memenuhi kurang dari setengah kebutuhan dasarnya. Nah, itu bisa dikarenakan mungkin karena hal-hal lain, yang mungkin karena usianya lanjut atau mungkin karena disabilitas atau yang lainnya. Nah, kalau miskin ini ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang seperti tadi sampaikan, makan, pakaian, tempat berlindung, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk mental miskin ini suatu pola pikir yang menyebabkan disebabkan dengan penyakit hati, karena seringkali mereka memiliki pemahaman bahwa dirinya itu sebetulnya punya tapi merasa tidak punya harta. Jadi dia sebetulnya punya harta tapi dia tidak merasa punya harta, merasa selalu kekurangan. Jadi apa yang dia terima itu selalu kurang saja, tidak qanaah kalau dalam arti ya, dan merasa tidak punya kemampuan. Sebetulnya dia punya keahlian seperti maaf ini teman-teman yang mungkin di lapangan yang punya latar belakang dia itu seorang pengamen ataupun yang dia di jalanan ya, yang dia mudah menengadahkan tangan seperti pengemis, itu sebetulnya mereka mempunyai kemampuan dan mereka mempunyai bakat yang terpendam. Tapi karena mereka itu punya ingin hal-hal yang instan, dia minta untuk menengadahkan tangan lebih mudah. Jadi dia mintanya ya hanya dengan mengemis itu. Padahal sebetulnya dia itu, kalau istilah kami itu, mereka itu di penjara, terbelenggu. Terbelenggu dengan kebiasaan yang dia lakukan. Karena kalau menengadahkan tangan itu dia cepat mendapatkan uang dan mudah, kadang bisa sampai ratusan ribu satu hari. Itu bahkan ada yang sampai mendapatkan juga, punya ada yang deposito juga ada ya. Itu dia sudah nikmat dengan itu, padahal sebetulnya dia terpenjara, dia terbelenggu. Yang sebetulnya kalau kita gali lagi, kita dampingi, dia memiliki keahlian-keahlian yang sangat potensial untuk beralih ke mendapatkan mata pencaharian yang lain yang lebih mulia lagi. Nah, untuk kenapa kok kita ini nggak boleh punya mental miskin, nggak boleh dipelihara, harus kita hindari, karena dengan adanya kita memiliki mental miskin ini akan menghambat kebahagiaan, menghambat kesuksesan, dan menghambat mengganggu juga kesehatan. Jadi kalau yang kita lihat di jalanan banyak sekali orang tua yang juga kadang membawa anaknya ya yang masih bayi hanya untuk sebagai untuk dieksploitasi supaya dia mendapatkan Rp1, Rp2, itu kan di jalanan akan mengganggu kesehatan si bayi. Kemudian juga seringkali pengalaman yang terjadi, banyak sekali para peminta-minta itu mereka kondisinya karena terlalu lama di jalanan, sehingga karena mungkin asap, polusi dan lain sebagainya kan akan membuat kesehatannya tidak akan terganggu gitu ya. Nah, kemudian banyak orang ini nggak menyadari bahwa kebiasaan hidupnya ini hasil dari pola pikir yang keliru. Jadi apa yang dia dapatkan itu sebetulnya melemahkan dirinya, tapi dia nggak sadar bahwa itu tuh akan melemahkan dirinya ya. Jadi seolah-olah dia nggak berdaya kalau misalnya tanpa memiliki mencari hal-hal yang seperti itu ya, dia nggak berdaya, bisanya hanya seperti itu. Nah, maka tindakan dan kebiasaan juga akan menyesuaikan ke arah yang kurang baik. Jadi bagaimana seseorang itu harus menyadari bahwa kebiasaan itu tidak selamanya baik, atau budaya itu tidak selamanya baik. Tapi kalau kebaikan atau budaya yang baik itu dibiasakan, itu akan menjadi baik. Kalau kita itu sudah membiasakan hal-hal yang positif, nanti hasilnya juga akan positif. Kemudian ciri-ciri mental miskin ini adalah dia yang pertama ini punya gengsi, Mbak. Jadi gengsinya tinggi. Kebanyakan yang kami dapatkan itu mereka untuk beralih profesi tidak mau, walaupun postur tubuhnya sempurna, kemudian dia memiliki kemampuan, tapi untuk mencari pekerjaan yang lebih mulia, misalnya seperti
kuli di pasar lah, mungkin buruh gendong di pasar dengan Rp1 Rp2 itu kan mereka juga sebetulnya malah lebih berkah, lebih halal. Kemudian untuk usaha-usaha yang kecil, pedagang-pedagang asongan itu kan juga lebih berkah dibandingkan dia itu meminta-minta ataupun mengemis. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak memiliki rencana untuk depan, untuk hidupnya tuh dia nggak punya rencana, karena mental miskin ini prinsipnya sekedar menjalani hidup, membiarkan semuanya terjadi tanpa ada rancangan sama sekali. Wes pokoknya sementing ngalir gitu aja. Tapi sebetulnya kalau dia itu punya planning, oh saya itu nanti untuk membiayai anak sekolah saya harus nabung, oh nanti saya ini harus ada bertahap-tahap. Tapi kalau mereka itu memiliki mental ini, apa yang ada habis, ada yang dia terima langsung habis tanpa ada perencanaan untuk kehidupannya. Kemudian yang ketiga, suka meminta-minta. Ini karakteristik yang melekat pada sikap orang yang mental miskin ini. Mereka enggan untuk melakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melakukannya. Sikap tidak baik tersebut tidak boleh dibiasakan. Jadi suka meminta-minta ini kebiasaan yang dia kalau ada apa-apa tuh sebetulnya dia punya, tapi karena dia ini punya kemampuan seperti untuk misalnya gratisan, ada apa-apa yang di luar ya, kemudian suka minta sumbangan atau minta bantuan, sebetulnya dia punya, tapi kalau misalnya dia itu ada orang yang lebih, dia tuh suka minta sumbangan, oh aku dibantu soalnya aku nggak mampu, saya kondisi saya seperti ini, kamu harus bantu saya. Padahal kalau ditilik lagi ke belakang, dia memiliki sertifikat yang nggak kelihatan, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia memang menampakkan bahwa dia itu orang yang nggak mampu. Sebetulnya dia memiliki investasi yang lumayan, yang memang bagi dia, opo saya harus menjual investasi itu. Jadi mental-mental yang dia itu kalau misalnya mendapatkan kemudahan dari luar itu dia kejar tanpa dia itu memikirkan bahwa oh saya itu mampu untuk misalnya saya untuk berbagi dengan orang lain. Tapi kalau dia enggak, bagaimana supaya orang lain tuh harus tahu saya itu harus dibagi gitu. Sistemnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya suka pemalas, suka menunda pekerjaan. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus dihindari, menunda-nunda pekerjaan, kemudian pemalas ini karena identik dengan mencari nafkah. Kalau misalnya udah yang penting ini dapat, nggak mau bekerja keras lagi, yang penting ini kita sudah kita dapatkan. Kemudian pelit untuk berbagi, takut uangnya habis. Kalau ya seperti tadi hampir sama ya, bahwa kalau kita uang itu kita genggam terus. Punyaku ya punyaku, punyamu ya punyaku. Nah itu kalau misalnya kita punya sistem itu kan harus kita hindari. Jadi kalau misalnya yang kita berikan itu justru nanti yang akan bernilai dan akan kembali ke kita. Beda dengan yang kalau punyaku ini uangku harus utuh, tapi uangmu kudu kelong karena kamu harus wajib membantu saya. Itu sifat-sifat mental miskin. Kemudian memiliki penyakit hati seperti iri, dengki, sangka buruk, dan suka menunda-nunda pekerjaan seperti tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyebab mental miskin. Yang pertama ini karena kebiasaan buruk di lingkungan sekitarnya. Dia berada memang lingkungan yang sama yang selama ini menanamkan mental miskin. Kemudian yang kedua tidak memahami ilmu agama. Ini yang paling utama sebetulnya. Ilmu agama, tidak memiliki ilmu agama dengan baik dan benar, padahal agama ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih mulia. Jadi kita qanaah, kita menerima apa yang diberikan oleh Allah, dengan syukuri berapapun besarnya. Kemudian kita dengan mensyukuri itu kita harus memanfaatkan semaksimalnya apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah amanah. Jadi kita harus bisa rezeki yang kita terima itu kan bukan sepenuhnya milik kita, ada sebagian yang milik orang lain. Nah itu harus kita perhatikan. Kemudian perlu ditanamkan dalam agama itu, kalau kita berbagi itu tidak akan hilang.
apa yang kita sedekahkan. Kemudian yang ketiga, punya akhlak yang rendah. Ini penyebab mental miskin. Nah, penyebab mental miskin ini yang tidak boleh kita pelihara, karena kita itu boleh miskin harta, tapi kita tidak boleh miskin mental dan miskin, terutama miskin nurani. Ya, itulah penyebab mental miskin. Jadi banyak juga orang yang miskin harta tapi mentalnya kaya, ia tidak mau meminta-minta dan tidak mau dikasihani. Dan contoh-contoh mungkin kita sering melihat di media sosial itu banyak sekali, bahwa seseorang memiliki kekurangan, namun kekurangannya itu tidak dijadikan senjata bagi dia untuk mencari belas kasihan. Dan saat ini fenomena untuk mental miskin yang di tepi-tepi jalan ataupun di lingkungan-lingkungan itu kan sangat banyak sekali. Sebetulnya mereka memiliki keahlian, namun tidak mau untuk berubah, tidak mau untuk menjadikan dirinya itu mencari potensi-potensi yang ada dalam dirinya, yang sehingga bisa bermanfaat untuk mencari penghasilan yang lain. Jadi mentalnya itu memang, kalau udah mental miskin, kita dampingi itu memang harus membutuhkan waktu, Mbak. Ya. Karena satu keluarga kami memiliki binaan itu, karena karakternya udah seperti itu susah. Karena dia lebih mudah untuk meminta-minta. Sekali dua kali bisa, mereka tidak berhenti ke jalan. Tapi lama-lama itu dia kembali lagi kalau tidak ada dampingan dan tidak ada ini yang tadi modal agama, dasar agama yang kuat. Jadi memang sulit untuk merubah cara pola pikir seseorang untuk menjadikan dirinya tidak memiliki mental miskin. Tapi itu tidak bisa kita berhenti di situ saja kalau tidak dari diri kita sendiri. Insya Allah kalau dari diri kita sendiri ingin berubah untuk menjadi lebih baik, insya Allah ada jalan. Dan dasar yang paling kuat adalah kita hijrah dengan cara kita mempelajari agama dengan baik dan benar, dimengerti agama itu, kemudian dipahami dan diamalkan. Insya Allah bisa. Oke. Mungkin itu Mbak Isna paparan awal. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa berbagi. Ya. Ya baik, jadi untuk paparan awalnya tadi ya sudah disampaikan mental miskin itu seperti apa, nggih. Kemudian juga ciri-cirinya begitu orang-orang yang memiliki mental miskin. Kemudian apa sih penyebabnya yang menyebabkan orang-orang itu bisa memiliki mental miskin. Nah, untuk Anda pendengar ya yang ingin tertarik untuk sharing ataupun ingin bertanya begitu, Anda bisa telepon di 0271638123, SMS dan WhatsApp di 081393 809.000, atau juga bisa bergabung via kolom komentar di live streaming YouTube ataupun juga Facebook di 102,2 Persada FM. Dan juga kami dimanapun Anda berada, kita kembali di program Nutrisi Keluarga Persada FM bersama dengan Ibu Ine Marliah SE. Yang di kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan berhenti untuk memiliki mental miskin. Nah, mungkin di awal tadi sudah disampaikan ya Ibu ya ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang memiliki mental miskin begitu ya. Jadi mulai sekarang mungkin mulai bisa mengurangi ya Ibu ya, walaupun kita bukan orang yang berada di kondisi seperti orang-orang yang lain, mungkin ada anak jalanan seperti itu, tapi kita sudah bisa mengurangi pola atau kebiasaan yang itu bisa membentuk kita itu sebagai orang yang memiliki mental miskin seperti itu, nggih. Nah, kemudian kalau untuk misalnya untuk anak-anak yang di jalan seperti itu, nah itu kan lingkungannya kan tidak bagus ya. Nah, kemudian caranya untuk melepaskan, nah itu kondisi seperti itu bagaimana Ibu? Ya, makasih Mbak Isna. Baru saya semalam pulang dari wilayah timur sampai rumah jam 9. Dia seorang anak yang usianya 15 tahun perempuan, dan kondisinya setelah kita ajak bicara, itu kan pasangan laki-laki dan perempuan. Dia tinggal di jalanan dan dia sudah keluar rumah sering. Ternyata di rumahnya itu bapaknya kondisinya stroke, ibunya sangat SDM-nya juga kurang. Kemudian dia bekerjanya hanya di pasar sebagai buruh. Rumahnya itu juga sangat tidak layak huni. Dan si anak ini
karena memiliki mental miskin ya, karena memang mentalnya itu memang seperti itu, ingin instan apa-apa, ingin dapat kemudahan, kemudian dia merasa bahwa di luar itu sepertinya kok jreng-jreng sedikit dapat uang, jreng-jreng dapat uang. Nah akhirnya pada saat kemarin saja kita lakukan pendekatan, Mbak. Jadi kita lakukan pendekatan, kita gali informasi dari dia. Dia merasakan bahwa dia saat ini hampa hidupnya dan dia minta untuk lepas karena susah. Saya lepas dari teman saya itu memang susah, Bu. Saya mau lari dari teman saya itu memang susah. Nah, akhirnya kita lakukan pendekatan dan kita pahamkan ke dia. Kita lakukan pendekatan juga dengan perangkat setempat, mungkin lingkungan RT, karena juga tanpa keterlibatan dari lingkungan itu nggak bisa, Mbak. Jadi lingkungan itu aku harus ikut membantu, tidak boleh mendiskriminasikan dia, tidak boleh memojokkan dia. Jadi harus ikut mendampingi dia, memotivasi dan mengawasi juga dia. Karena saat ini anak-anak jalanan itu sangat ngeri sekali. Mereka di jalanan itu sudah kalau kita tuh melihatnya ya dia menginginkan, setelah kita tanya itu menginginkan kebebasan yang luar biasa. Jadi bebas sebebas-bebasnya, tanpa ada batas, apapun, tanpa ada sekat baik laki ataupun perempuan. Kemudian makan juga kalau dia nggak punya juga dia mudah, harus tetap mudah instan untuk mendapatkannya. Nah itu, jadi perlunya peran serta dari pemerintah yang utama ini, yang monggo untuk di setiap lini itu, di setiap kabupaten kota itu tolong diperhatikan kembali untuk anak-anak ini, karena mereka membutuhkan dampingan dari kita. Pengambilan kebijakan itu seperti terantip yang kelihatannya itu sangat keras terhadap mereka. Justru kalau saya balik, justru dengan mereka mengambil anak-anak jalanan kemudian diserahkan ke dinas sosial untuk dibina, itu langkah nyata bahwa pengambil kebijakan itu memang ada upaya action yang nyata untuk memperhatikan mereka. Kalau perempuan saya terima langsung saya sarahkan ke panti yang mereka memberikan bimbingan 24 jam. Ada bimbingan agamanya, ada kemandiriannya, ada sosialnya. Kemudian nanti pada saat dia itu pulang ke rumah itu, dia sudah memiliki modal untuk dia bisa mandiri. Untuk yang putra sebetulnya juga ada, namun sebagian besar saat ini memang sarprasnya yang belum memadai, sehingga memang karena kelebihan anak-anak yang putra beda dengan yang putri ya. Mereka itu punya trik sendiri, sehingga kalau kita kirimkan 1 hari ke panti itu biasanya 2 hari dia sudah lepas di jalanan lagi. Mungkin program perhatian pemerintah bisa lebih intensif lagi terhadap anak-anak jalanan. Kemudian untuk keluarga, terutama keluarga, monggo diperhatikan lagi gadget, Mbak. Karena dari gadget ini mereka pertemanan itu sangat luar biasa. Kemarin saya tanya, ternyata di sini ada aplikasi untuk cari teman. Aplikasi apa itu yang bisa dicarikan di situ. Kemudian juga medsos itu sangat berbahaya sekali, yang kalau kita sebagai orang tua itu acuh terhadap dunia maya anak-anak, ya dampaknya sangat luar biasa. Dampak buruknya yang saya maksud sekarang ini, karena mental miskin ini, anak-anak jalanan yang kami kirimkan ya, setelah saya pikirkan dan saya kaji itu, sebagian besar hampir 75% itu mereka dari keluarga ekonominya tidak mampu. Jadi karena memang dia itu dari latar belakang kondisi ekonomi tidak mampu, kemudian sering adanya pertengkaran antara kedua orang tua ya, karena broken home, kemudian dia ingin tinggal di jalanan, yang mereka sebetulnya kehidupan mereka di jalanan itu juga sangat-sangat membahayakan dirinya, keselamatan dirinya dan keselamatan mentalnya, terutama juga agamanya. Bahkan yang saat ini baru tadi pagi dipulangkan, karena seringnya di jalanan, dengan santainya kita tanya, agama kamu apa? Saya tidak punya agama, saya tidak bertuhan. Dengan kalimat seperti itu, dengan santainya, karena mereka kan kehidupan yang mereka jalani di luar itu kan kehidupan yang keras. Jadi
itulah ngerinya kita. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kami menghimbau mudah-mudahan bisa ada semacam gerakan action nyata untuk merangkul mereka, karena kalau mereka itu di luar kelihatannya sangar, Mbak. Tato itu sebadan semua penuh. Tapi kalau sudah kita dekati, kita ajak ngobrol, kemudian kita sentuh hatinya. Mungkin kalau kita nggak bisa nyentuh hatinya, itu kan sekarang media sosial kan banyak, Mbak. Kita setelkan video-video yang bisa menyentuh itu. Tapi dalam suasana yang hening, suasana lingkungan ruangan yang kondusif, itu banyak yang tersentuh dan banyak yang menitikkan air mata. Dan kalau sudah kita sentuh seperti itu, nanti kita sentuh lagi untuk masalah agama, ibadahnya sudah dia tinggalkan. Kan banyak juga yang dari pondok juga lari, Mbak, karena nggak betah di pondok, terus dia lihat pakai medsosnya dia toh, langsung keluar pertemanan langsung. Bahkan orang tua itu taunya anak ada di pondok, padahal ternyata dia sudah melanglang buana ke berbagai daerah dengan anak-anak jalanan. Setelah kita pulangkan ke keluarganya, orang tuanya kaget sekali. Saya tahunya anak saya di pondok. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa bahwa pondok adalah tempat pelarian anak yang harus kita membenahi menjadi tempatnya di sini harus baik. Tapi nggak ada kontrol dari orang tua, nggak ada semacam saling keterkaitan antara pembina, wes pasrah gitu aja. Nanti waktunya pulang anak juga biar pulang. Kalau di tempat kita kan alhamdulillah ada penjemputan ya, yang putri harus dijemput, kemudian yang putra juga ada perpulangannya setiap kapan. Kalau tidak diperhatikan, kemudian tidak saling sharing antara pembina dengan para orang tua, itu juga sangat riskan sekali terhadap pergaulan di luar sana. Jadi pentingnya kita bisa memahamkan kepada anak-anak kita di rumah, terutama untuk kemandirian. Jadi mental miskin memang harus dihentikan. Kebiasaan pemalas itu kita sebagai orang ibu nggak usah takut sama anak. Kalau memang anak itu harus waktunya sholat 5 waktu, apalagi kalau usianya sudah menginjak cukup, harus ibaratnya kan kita paham ibunya, oh nek anak saya itu hanya dijawil aja, tak liatin udah paham untuk berangkat sholat. Oh nek anak saya yang ini dia harus digebrak-gebrak atau seperti apa, atau seperti apalah. Itu yang harus kita pahami anak-anak itu. Semacam 3T lah. Kalau untuk orang lain kita ta'aruf, tafahum, takafulnya kita harus tahu. Yaitu diterapkan di keluarga dulu. Oh saya tuh kenal anak saya itu kenal tenanan. Oh anak saya itu ini namanya ini, dia seperti ini. Kemudian saya paham anak saya. Oh paham anak saya tuh karakternya begini. Dia tuh kalau misalnya disenggol sedikit mudeng. Kalau yang di sini yang satu dia ndablek seperti apa, kan harus paham. Terus kita harus bisa punya jiwa menolong ke anak. Jangan keluar dulu lah, mungkin kita intern di dalam keluarga dulu. Saat ini penting sekali. Dan LGBT itu juga pengaruh bisa mental miskin, karena mereka juga karena kondisi keuangan mereka menjadi korban seperti itu, dan kondisinya juga kondisi ekonomi yang tidak mampu, dan itu berpengaruh kepada penyakit sosial dan penyakit masyarakat yang sangat luar biasa mental miskin ini. Jadi monggo orang tua harus lebih ekstra lagi terhadap putra putrinya dan kepada lingkungannya dan kepada pasangannya juga ya, karena pasangan juga nggak bisa lepas dari media sosial, yang kita juga harus waspada untuk saling mengingatkan. Kalau untuk pasangan, kalau untuk anak-anak harus memberikan semacam peringatan yang kuat kepada mereka untuk bisa lebih ekstra lagi lebih ekstra lagi. Jangan karena kesibukan, dengan alasan karena kesibukan, saya sibuk, saya tidak mampu untuk mengawasi anak, lalu dititipkan, lalu diserahkan, mungkin langsung serahkan ke pembina, langsung diserahkan ke guru. Apalagi saat ini juga guru juga pusing kalau untuk karena ada undang-undang yang melarang adanya untuk perlindungan anak ya, HAM. Kalau di zaman dulu, zaman saya dulu ya Mbak ya, kalau guru itu memberikan peringatan itu juga agak keras, tapi manfaatnya luar biasa. Kalau sekarang anak-anak sudah pada memiliki kemampuan untuk cari-cari sanksi-sanksi hukum, mereka ditegur sedikit aja langsung lapor, lapor. Akhirnya guru saat ini juga di luar sana ya, di luar sana banyak yang daripada saya itu kena sanksi hukum, lebih baik tak biarkan aja. Mending saya ngajar anak saya, ngasih tahu anak saya. Padahal itu kan yang saat ini keprihatinan yang sangat luar biasa, yang mungkin perlu lagi pemerintah mengkaji ulang ya, batas mana pendidikan di dalam sekolah untuk perhatian kepada anak. Jadi guru-guru itu ya
bisa diberikan perlindungan untuk misalnya sebatas apa dia melakukan kekerasan. Kalau misalnya hanya memberikan peringatan-peringatan yang ringan, kan harus juga diberikan kemudahan untuk bisa mendidik. Ya, dan Mungkin kadang lebih ngena ya Ibu ya ketika tegurannya dari guru itu mungkin agak dijawil dikit jadi oh ya jadi ingat terus gitu ya pelajarannya. Oh ya jadi dulu salah, jadi sebaiknya yang benar seperti ini kalau gitu. Kalau sekarang guru gak berani ya Ibu ya, ibaratnya ya udah ya terserah, yang penting udah dibilangin aja. Padahal anak-anak kayak gitu misalnya kalau misalnya cuma dibilangin ya udah lewat masuk kanan lewat kiri. Kayak gitu aja. Dan yang ini berarti yang penting ini adalah mulai dari keluarga dulu ya Ibu ya pastinya ya. Mungkin dari pasangan suami istrinya dulu, baru kemudian memberikan contoh. Kemudian nanti ke anaknya begitu. Dan utamanya juga yang udah punya anak ini untuk controllingnya ini harus ditingkatkan lagi ya Ibu ya. Nah kemudian kalau tadi kan juga Ibu sempat bercerita juga kalau ada pendampingan begitu ya dari mungkin anak-anak yang dari keluarganya atau lingkungannya itu tidak support begitu. Nah, ketika dapat pendampingan ini, kemudian setelah selesai pendampingan, nah ini kembali lagi begitu Ibu, dia kembali ke lingkungan yang sebelumnya tadi, atau mungkin ada pengaruh dari mana. Nah itu kemudian cara yang mungkin lebih efektif untuk diberikan begitu untuk anak tersebut itu apa Ibu? Ya, pemahaman yang paling penting. Kembali ke agama. Jadi memang orang tua itu pendampingan nggak hanya sekali dua kali. Kemudian masyarakat ini kan sebetulnya kita di Indonesia ini sudah punya wadah ya. Kita punya dasawisma. Dasawisma kan hanya 10 orang, 10 keluarga ya. Kemudian nanti naik ke RT, naik ke RW, naik ke kelurahan. Disitulah kontrol dari lingkungan yang harus lebih intensif lagi. Satu keluarga itu kalau misalnya kita sudah memiliki fungsi keluarga, kita laksanakan 8 fungsi keluarga, kita terapkan di keluarga, fungsi sosialnya, fungsi pendidikannya, fungsi reproduksinya, fungsi agama dan lain sebagainya, fungsi rekreasi, kita secara maksimal kita terapkan. Keluarga itu menjadi keluarga yang memang saling membutuhkan, merasa bahwa rumah itu adalah tempat dia untuk berlindung, bukan tempat dia untuk hanya mampir terus langsung ganti baju pergi lagi terus hanya untuk singgah aja. Tapi rumah itu memang tempat dia untuk berinteraksi yang sangat-sangat maksimal sekali. Fungsi keluarga yang dia terapkan, fungsi agamanya dari sejak awal ibu mengandung, kemudian melahirkan, kemudian membesarkan, itu dilaksanakan dengan maksimal. Pemahaman agama, pemahaman untuk anak-anaknya dari sejak anak kecil, kemudian dia menginjak ke remaja, kemudian dia ke dewasa, itu kalau diterapkan lalu didampingi terus, memang fungsi keluarga ya harus sejak dia lahir sampai ke liang lahat itu memang harus dijalankan terus, nggak bisa hanya sebentar aja. Dan kita juga nggak bisa lepas ini urusannya pemerintah, nggak bisa, karena pemerintah ini kan kita paham sendiri ya, lingkungan seperti ini pemerintah juga nggak mampu untuk menyelesaikan semua ini. Sekarang anak jalanan di lampu merah itu kan nggak hanya 1-2, bahkan sekarang anak manusia yang silver itu kan juga ada dampaknya. Kemarin itu juga mereka melakukan kriminalitas, dan itu yang sangat bagi kita seorang ibu tuh lihatnya sangat miris. Iya. Betul. Jadi perlunya kita ikut mengawasi anak-anak kita dengan siapa dia bergaulnya. Dan medsos ini paling penting. Kita HP ini kalau dalam satu keluarga, insya Allah sudah saya terapkan dari dulu, tidak boleh pakai password. Password semua tahu semua. Jadi kalau misalnya anak-anak kalau ada apa-apa tidak pernah ada yang tersembunyi dari orang tuanya. Orang tuanya seandainya ingin tahu pun tidak ada masalah, karena tidak ada yang disembunyikan dalam satu keluarga. Tapi kalau anak itu sudah punya password nggak boleh diketahui orang tua, terus dia menyendiri di rumah, di kamar tanpa kita ketahui, enggak kok anak saya nggak pernah keluar, anak saya di kamar terus, padahal di kamar itu dia berselancar dengan dunia yang lainnya, yang itu sangat berbahaya. Pada saat dia keluar rumah street, dia dijemput oleh orang yang tidak dia kenal. Itu sangat berbahaya sekali. Saat ini ngeri. Kalau memang kita ini bukan menakut-nakuti ya, tapi memang fakta yang ada di tempat saya tuh memang para pendatangnya orang-orang yang bermasalah semua. Jadi kadang suka lihat seperti ini, ya Allah, ini bisa terjadi di negeri kita. Kalau misalnya seandainya ini bisa kita rubah
cara mereka untuk menanggulangi hal ini itu kan hal ini tidak akan terjadi gitu. Kadang suka apa ya bisa terjadi kalau misalnya masih seperti ini kondisinya anak-anak kita. Saya sering, kamu tuh saat ini kayak anak-anak jalanan, kamu tuh nggak dijajah perang tuh udah 350 tahun yang lalu. Kamu nggak dijajah ekonomi, orang Indonesia tuh pakai makan nasi garam aja udah kuat. Kamu tuh sekarang tuh dijajah generasi mudanya. Sekarang dari narkoba itu segala macam narkoba, anak-anak obat-obatan itu udah macam-macam, Mbak. Yang mereka pakai obat memang mahal, tapi penggantinya obat-obatan, obat batuk diminum itu harusnya kita 1, tapi dia minum 10. Kemudian harusnya obat tidur untuk pergi perjalanan luar kota itu harusnya minum 1 udah cukup, tapi dia minum 15, langsung diminum. Dan itu ada, dia tulis, karena setiap datang saya terus nulis kronologis dia di jalan kenapa, kronologis dia sampai minum-minuman tuh apa yang dia konsumsi apa, itu tertulis semua dan itu nyata. Bahkan yang sangat menjijikkan itu apa, jamur letong itu yang itu mereka konsumsi. Itu sangat ngerinya saat ini. Jadi mari kita hentikan untuk mental miskin ini karena berdampak sangat luar biasa. Dari pergaulan anak-anak, pergaulan LGBT itu, mereka bisa menjadi korban karena dia dapat uang. Para penikmatnya dia punya uang, tapi yang korbannya adalah orang-orang yang mentalnya miskin. Kemudian anak-anak jalanan, mereka karena mentalnya miskin, karena memiliki mental yang inginnya instan, inginnya itu serba mudah, kemudian itu senangannya juga nggak mau bekerja keras, itu akhirnya dia lebih suka di jalanan, lebih senang atau kemudian juga pengemis. Mereka nggak minta-minta, tapi kalau dia masangi anaknya pakai pakaian yang lusuh-lusuh, dia juga pakai lusuh, terus dia berada di satu pojokan tempat, dia hanya duduk aja, otomatis kan dia masangi. Orang melihat belas kasihan terus langsung dilungi. Itu memang mental-mental yang sudah terbiasa di tempat kita. Kita kasih tahu berulang kali juga akhirnya kembali lagi. Tapi kalau misalnya mungkin yang belum seperti itu, mari kita rubah, jangan sampai kita memiliki mental miskin. Mungkin juga apa yang kita nggak sampai pengemis ya, tapi kalau kita itu suka gengsi, kalau misalnya ada apa kita juga harus kita hentikan. Kita jangan gengsi, kemudian jangan sombong, penyakit hati lah kita hindari. Kemudian kita suka memberi supaya kita tidak terkena mental miskin. Kalau untuk yang ekonominya mungkin menengah ke atas, tinggalkan mental miskin. Kalau menengah ke atas, mari kita berbagi karena di luar sana banyak yang butuhkan kita. Dengan uang Rp1, Rp2 itu sangat membantu mereka. Mungkin itu. Baik. Nah kemudian ini karena waktunya sudah hampir habis ya Ibu ya. Nah ini terakhir mungkin bisa disampaikan untuk tipsnya begitu agar lebih semangat lagi. Mungkin setelah ini sudah mulai bisa koreksi begitu ya Bu ya, evaluasi diri ya. Jadi nanti setelah itu apa yang perlu diperbaiki seperti itu, mulai dari agamanya dulu, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan kecil tadi ya Ibu ya. Nah ini silahkan disampaikan untuk tipsnya Ibu. Oh ya, terima kasih Mbak Isna, para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah. Marilah kita hentikan memiliki kita bermental miskin. Memang kemiskinan ini merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan bersama. Pemerintah itu nggak kurang-kurangnya membuat program kegiatan yang untuk penanggulangan kemiskinan dari sekian banyak ini. Tapi kalau mental miskinnya ini tidak dihentikan, maka penanggulangan semacam apapun tidak akan berhasil. Mari kita kembangkan lagi, kembali lagi ke Al-Quran. Ta'aruf, tafahum, takaful itu sangat luar biasa. Seandainya negeri kita itu kembali kepada agama masing-masingnya, kita ulama tidak dikebiri, kemudian kita mengembangkan di lingkungan, atau mungkin yang paling kecil sajalah di lingkungan keluarga kita membiasakan ta'aruf, tafahum, takaful itu yang paling utama, maka keluarga kita itu sekecil apapun permasalahan pasti akan nampak. Seberapa berat masalah itu pasti akan bisa kita selesaikan bersama kalau kita sudah membiasakan 3T itu, ta'aruf, tafahum, takaful. Insya Allah semuanya bisa kita selesaikan. Kemudian sifat qanaah kita kembangkan. Apa yang sudah diberikan oleh Allah itu harus kita syukuri dan kita
kita manfaatkan sebaik-baiknya karena itu adalah amanah dari Allah. Jadi sifat qanaah kita kembangkan, kemudian sikap bersyukur kita, rasa syukur kita implementasikan di lingkungan. Oh, sebagai rasa syukur saya tidak mau setiap orang yang lihat saya tuh merasa saya itu harus dikasihani, karena saya punya semangat untuk saya bisa bekerja karena saya memiliki kesempurnaan. Jangan kalah dengan orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan. Mereka semangatnya luar biasa. Para tunanetra, mereka bekerja dengan tekun dan selalu, mungkin dari pijatnya atau mungkin dia yang cacat kakinya, dia memiliki keahlian-keahlian yang sangat luar biasa. Mari kita sama-sama untuk menghentikan mental miskin untuk diri kita sendiri, kemudian untuk lingkungan keluarga, dan syukur-syukur di lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar kita atau keluarga besar kita, supaya kita bisa mendapatkan martabat dari Allah yang lebih tinggi lagi, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah. Mungkin itu Mbak Isna yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Ya baik, terima kasih Ibu Ina atas ilmunya yang disampaikan, luar biasa sekali, dan tentunya jadi reminder ya Ibu ya buat kita untuk evaluasi, untuk muhasabah diri kembali ya. Kemudian untuk memperbaiki yang sifat-sifat yang mungkin sebelumnya ya, dari mulai penyakit hatinya, kemudian sifat-sifat yang membuat kita jadi mental miskin seperti itu. Ya, dan terima kasih Ibu Ina, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga sehat selalu ya Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Nutrisi Keluarga Persada FM bersama dengan Ibu Ina Marliah SE, berbicara terkait berhenti memiliki mental miskin. Semoga jadi semangat untuk kita ya pendengar, untuk memperbaiki diri, menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk sekitar kita. Baik, saya Fiana Ashfa pamit undur diri pendengar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Saya Fiana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.